Tahukah kamu apa hal paling kuat yang bisa kamu lakukan untuk dirimu sendiri? Yaitu melepaskan sesuatu dalam diam, tanpa penjelasan, tanpa peringatan, tanpa pembenaran. Ada hal-hal, orang-orang, kebiasaan, dan pikiran yang tidak pantas mendapatkan tempat dalam hidupmu. Jika kamu terus membawanya, mereka akan memperlambatmu, menguras energimu, dan memadamkan api semangat di dalam dirimu. Hari ini, aku ingin berbicara kepadamu dengan tulus, seperti seorang saudara yang berdiri di sisimu dalam perjuangan sehari-hari. Aku tahu terkadang kamu lelah harus terus-menerus menjelaskan dirimu, berpegang pada hal-hal yang tidak lagi selaras denganmu, dan mempertahankan versi dirimu yang bahkan tidak kamu kenali lagi. Aku memahamimu karena aku juga pernah berada di posisi itu, dan jika kamu mendengar ini sekarang, itu bukanlah suatu kebetulan. Pesan ini untukmu, karena kamu siap untuk melangkah maju, berhenti membawa beban yang menghambat pertumbuhanmu. Ini adalah waktunya untuk pembersihan yang sunyi, di dalam batin, bersifat pribadi, dan penuh kekuatan. Seperti yang dikatakan Marcus Aurelius, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Jadi, mari kita mulai hari ini dengan menyingkirkan apa yang tidak lagi pantas berada di pikiran dan jiwamu. Lepaskan apa yang melemahkanmu, dan ambil kembali apa yang membuatmu kuat. Berikut adalah 10 hal yang harus kamu singkirkan secara diam-diam dari hidupmu, bukan untuk menyenangkan dunia, tetapi untuk membebaskan dirimu sendiri. Pelajaran pertama, singkirkan peran yang kamu ciptakan untuk menyenangkan orang lain. Berapa kali kamu berpura-pura menjadi orang lain hanya agar diterima? Berapa kali kamu tersenyum padahal kamu ingin berteriak? Berapa kali kamu mengkhianati dirimu sendiri hanya untuk menjaga penampilan? Itu adalah sangkar yang kamu bangun untuk dirimu sendiri. Selama kamu mempertahankannya, kamu tidak akan pernah merasa bebas. Inilah saatnya untuk melepaskannya dengan tenang, tanpa dendam, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa takut. Jadilah dirimu sendiri. Bukan versi yang kamu ciptakan untuk bertahan hidup, tetapi versi yang terbentuk dalam kebenaran, kejernihan, dan keaslian. Pelajaran kedua, singkirkan kebiasaan menunda-nunda dan jadikan hari ini berarti. Hari esok tidak pernah dijamin, namun kita hidup seolah-olah keabadian adalah milik kita. Kita menunda keputusan, mimpi, percakapan, dan yang terburuk, transformasi diri kita sendiri. Sampai kapan kamu akan terus menunda apa yang sudah kamu tahu harus kamu lakukan? Setiap hari yang kamu sia-siakan adalah hari yang mati, tanpa pernah benar-benar dijalani. Hari ini adalah satu-satunya medan pertempuran yang nyata. Hari ini kamu bisa bertindak. Hari ini kamu bisa berubah. Hari ini kamu bisa menjadi kuat. Epictetus mengingatkan kita, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu menanggapinya. Jika kamu menanggapinya dengan kelambanan, kamu menyerah. Jadikan hari ini berarti, bukan karena hari ini sempurna, tetapi karena inilah satu-satunya hari yang kamu miliki. Pelajaran ketiga, singkirkan rantai tak kasat mata dari masa lalu. Ada luka yang tidak bisa kamu lihat, namun luka itu mengikatmu lebih erat daripada rantai fisik manapun. Kekecewaan, kesalahan, kenangan yang kembali sebagai rasa bersalah, takut, atau amarah. Tetapi kenyataannya adalah masa lalu tidak ada lagi. Ia hanya hidup di dalam pikiranmu, dan kamulah yang memutuskan apakah akan terus memberinya makan atau akhirnya membiarkannya mati. Kamu bukanlah ceritamu, bukan apa yang telah dilakukan orang lain padamu, bukan kesalahan-kesalahanmu. Kamu adalah apa yang kamu buat dari semua itu hari ini. Marcus Aurelius menulis, rintangan terhadap tindakan akan memajukan tindakan. Apa yang menghalangi jalan akan menjadi jalan itu sendiri. Luka-lukamu bisa menjadi kekuatanmu, tetapi hanya jika kamu berhenti lari darinya dan mulai melepaskannya. Kamu tidak perlu meneriakkannya atau memberitahu semua orang. Cukup jika kamu melepaskannya dalam diam. Maafkan apa yang tidak pernah kamu terima, dan bersyukurlah atas apa yang telah kamu pelajari. Kedamaian datang ketika kamu berhenti berpegang pada masa lalu dan mulai membangun masa kini. Pelajaran keempat, singkirkan ketergantungan emosional. Tidak ada seorang pun yang harus menyelamatkanmu. Tidak ada seorang pun yang datang untuk melengkapimu. Tidak ada seorang pun yang wajib mengisi kekosonganmu. Apa yang kamu cari di luar sana hanya bisa diciptakan dari dalam dirimu. Ketergantungan emosional adalah perangkap ego yang membuatmu percaya bahwa tanpa orang ini, perhatian ini, atau kasih sayang ini, kamu tidak berharga. Tetapi nilaimu berasal dari dirimu sendiri. Kamu utuh, kamu mampu, dan semakin kamu membutuhkan dirimu sendiri, semakin sedikit kamu membutuhkan orang lain.
Jangan salah mengartikan cinta dengan ketergantungan. Jangan salah mengartikan kebersamaan dengan kecanduan emosional. Hubungan sejati lahir di antara dua orang yang bebas, bukan di antara dua orang yang hancur dan saling memanfaatkan sebagai pelarian. Epictetus berkata, "Pilihlah untuk tidak merasa tersakiti, maka kamu tidak akan tersakiti." Itu dimulai saat kamu berhenti mengikat kedamaian batinmu pada perilaku orang lain. Kamu di sini untuk mencintai, ya, tetapi dari kebebasan, bukan dari kebutuhan, dari kepenuhan, bukan dari kekurangan. Cintailah dirimu begitu dalam, sehingga kamu tidak akan hancur jika seseorang pergi, karena kamu tetap utuh dan lengkap. Pelajaran kelima, singkirkan kecanduan membayangkan masalah yang belum ada. Berapa kali kamu membuat dirimu lelah dengan membayangkan segala sesuatu yang bisa salah? Berapa banyak malam yang kamu habiskan melawan skenario yang hanya ada di dalam pikiranmu? Itulah penjara ketakutan. Hidup di masa depan, meramalkan ancaman, menciptakan badai, dan kemudian menderitanya seolah-olah itu nyata. Tetapi kenyataannya, lebih dari 90% ketakutanmu tidak akan pernah menjadi kenyataan, namun mereka mencuri waktu hidupmu. Berhentilah mencoba mengendalikan segalanya. Berhentilah merasa perlu meramalkan segalanya. Berhentilah menderita dua kali. Sekali karena ketakutanmu, dan sekali lagi untuk sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Marcus Aurelius mengetahui ini. Jika kamu tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaianmu tentangnya. Belajarlah untuk mengamati pikiranmu tanpa mempercayai semuanya. Jangan percaya pada kemampuanmu untuk meramal masa depan. Percayalah pada kemampuanmu untuk beradaptasi. Hiduplah di sini, hiduplah sekarang, bukan dalam bencana yang kamu bayangkan. Karena hidup hanya terjadi pada saat ini, dan kekhawatiran tidak menyelesaikan apapun, ia hanya melahap. Pelajaran keenam, singkirkan dendam, dan biarkan kedamaian tinggal di dalam dirimu. Dendam adalah racun yang kamu minum sendiri, berharap orang lain yang akan celaka, tetapi itu hanya menghancurkanmu, merampas kedamaianmu, dan membuatmu terikat pada sesuatu yang sudah lama berlalu. Ya, ada orang-orang yang telah menyakitimu. Ya, ada saat-saat yang tidak adil. Ya, ada luka yang masih terasa panas, tetapi kamu di sini bukan untuk membawanya selamanya. Kamu di sini untuk menjadi bebas. Memaafkan bukan berarti melupakan atau membenarkan. Memaafkan berarti melepaskan, berhenti memikul beban itu, berhenti menghidupkan kembali apa yang sudah terjadi, berhenti menjadi korban dari ceritamu sendiri. Seneca mengatakannya dengan jelas, lebih berani orang yang menaklukkan amarahnya daripada orang yang menaklukkan musuh-musuhnya. Kedamaian tidak datang dari luar. Ia datang ketika kamu memutuskan bahwa masa lalu tidak akan mencuri satu hari pun lagi darimu. Singkirkan dendam, bukan untuk mereka, tetapi untuk dirimu sendiri. Pelajaran ketujuh, singkirkan ilusi bahwa kebahagiaan adalah sebuah tujuan akhir. Kita telah dibohongi, dibuat percaya bahwa kita hanya akan bahagia setelah mencapai tujuan tertentu, status tertentu, atau memiliki sesuatu yang kita dambakan. Tapi itu salah. Kebahagiaan tidak berada di suatu tempat di masa depan. Ia ada di sini, dalam setiap langkah, dalam setiap tarikan napas, dalam setiap pilihan yang sadar, bahkan ketika tidak semuanya sempurna. Jika kamu mengejar kebahagiaan sebagai tujuan akhir, kamu tidak akan pernah menemukannya. Karena saat kamu mencapai sesuatu, pikiranmu sudah memikirkan hal berikutnya. Sebuah perburuan tanpa akhir, tanpa garis finish. Kaum Stoa tidak berbicara tentang kebahagiaan sebagai sesuatu yang harus didapatkan. Mereka berbicara tentang eudaimonia, yaitu hidup dalam kebajikan, berdamai dengan apa yang kamu lakukan, siapa dirimu, dan apa yang kamu pilih. Itulah kebahagiaan sejati, mengetahui bahwa kamu melakukan hal yang benar, bahkan jika dunia tidak mengakuinya. Berhentilah mengejar ilusi, mulailah membangun ketenanganmu di dalam sini, hari ini, sekarang. Itulah kesuksesan sejati. Pelajaran ke-8, singkirkan beban untuk terus-menerus memberikan pembenaran. Seberapa sering kamu merasa perlu menjelaskan dirimu, tentang siapa dirimu, bagaimana perasaanmu, atau pilihan apa yang kamu buat. Tapi tahukah kamu tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Terus-menerus membenarkan diri berarti meminta izin untuk hidup. Tetapi kamu di sini bukan untuk meminta izin. Kamu di sini untuk menapaki jalanmu sendiri. Jika seseorang tidak menyukainya, mereka berhak atas pendapat mereka. Tetapi kamu tidak perlu menjelaskan dirimu. Kekuatan Stoa dibentuk dalam keheningan, dalam kejernihan, dalam kesetiaan pada nilai-nilaimu. Epictetus mengajarkan,
Kita tidak bertanggung jawab atas apa yang orang lain pikirkan, hanya atas tindakan kita. Jadi, bertindaklah dengan integritas dan biarkan perilakumu berbicara sendiri. Semakin banyak kamu menjelaskan, semakin banyak keraguan yang kamu proyeksikan. Singkirkan beban ini, tegaslah pada dirimu sendiri, berdirilah teguh, setialah pada dirimu. Pembenaran adalah rantai, keyakinan adalah pedang yang membebaskan. Pelajaran ke-9, singkirkan kebiasaan buruk yang merusak tubuh dan pikiranmu. Kamu tidak bisa mengharapkan kejernihan mental sambil menyabotase tubuhmu. Kamu tidak bisa membangun kekuatan emosional sementara kebiasaanmu melemahkanmu. Semuanya terhubung. Kurang tidur, makan karena frustrasi, berjam-jam teralihkan, kebisingan terus-menerus, memperlakukan diri sendiri dengan hina. Semua ini perlahan-lahan menghancurkanmu. Bahayanya adalah, seringkali kamu bahkan tidak menyadarinya. Kebiasaan buruk menyamar sebagai kenyamanan, tetapi sebenarnya itu adalah jebakan. Mereka mencuri energimu, memadamkan vitalitasmu, dan membuatmu setengah hidup. Dan jauh di lubuk hati, kamu tahu persis apa yang harus kamu lepaskan. Kamu tidak butuh informasi baru. Kamu butuh tekad, kemauan, dan disiplin. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar, namun ia tetap bangun saat fajar, melatih pikirannya, merawat tubuhnya, dan menulis di jurnalnya untuk memperkuat dirinya. Dan kamu, apa yang kamu lakukan setiap hari untuk membangun dirimu? Pertarungan apa yang kamu menangkan atau kalahkan dalam diam? Ini tidak mudah, tetapi ini perlu, karena setiap kebiasaan kecil yang memperkuatmu adalah investasi di masa depanmu. Dan setiap kebiasaan beracun yang kamu lepaskan adalah satu beban lebih sedikit yang kamu pikul. Pelajaran ke-10, singkirkan kecenderungan untuk terus-menerus mengkritik dan mulailah mengamati diri sendiri. Sangat mudah untuk melihat keluar dan menuding. Sangat mudah untuk melihat kesalahan orang lain. Bagi banyak orang, mengkritik telah menjadi olahraga, pengalih perhatian, mekanisme pertahanan. Tetapi mengkritik orang lain tidak membuatmu lebih baik. Setiap kali kamu menunjuk satu jari, kamu menghindari untuk melihat ke dalam. Setiap kali kamu berbicara buruk tentang orang lain, kamu memproyeksikan kegelisahanmu sendiri. Kritik yang terus-menerus adalah cara untuk menghindari kekuranganmu sendiri. Epictetus mengatakannya dengan jelas, jangan khawatirkan apa yang orang lain lakukan, khawatirkan apa yang seharusnya kamu lakukan. Latihlah keheningan, refleksi diri, pengamatan jujur terhadap dirimu sendiri. Lihatlah dirimu bukan dengan penghakiman, tetapi dengan ketulusan. Tanyakan pada dirimu, di mana aku gagal? Apa yang harus aku perbaiki? Bagian mana dari diriku yang aku abaikan sementara aku tersesat dalam kekurangan orang lain? Mengkritik tidak membuatmu bijaksana. Pengamatan dirilah yang melakukannya, karena perubahan sejati dimulai di sana. Saat kamu dengan berani menghadapi dirimu sendiri, menghadapinya dengan welas asih, dan bekerja tanpa lelah pada dirimu sendiri. Dan sekarang, saat kita mencapai akhir dari jalan ini, aku ingin memberitahumu sesuatu. Jika kamu berhasil sampai sejauh ini, itu bukanlah kebetulan. Kamu telah menunjukkan disiplin, fokus, dan kemauan untuk tumbuh. Dan jika kata-kata ini telah menyentuh jiwamu, jika kamu merasa menemukan tempat di sini di mana kemajuan dan kekuatan batinmu dihargai, maka saluran ini adalah rumahmu. Berlanggananlah sekarang dan jadilah bagian dari gerakan mereka yang tumbuh dalam diam, yang tidak menyerah, yang terus bekerja pada diri mereka sendiri, bahkan ketika dunia tidak melihatnya. Di sini kita adalah pejuang Stoa, dan bersama-sama kita membangun sesuatu yang hebat. Ingat, kamu tidak butuh kebisingan, hanya kemauan. Kamu tidak butuh izin, hanya keputusan. Dan kamu tidak harus melakukannya dengan sempurna. Kamu hanya perlu memulai. Sampai jumpa di video berikutnya. Pejuang, tetaplah teguh, tetaplah kuat.